ICDF itu uang bulanan 15.000 NTD, which is 7,5 juta. Lumayan. 7,5 juta, dan itu benar-benar hidup kayak ya bisa lah. Oke, jadi lanjut setelah kita udah sharing tentang yang bachelor, ada 2 jalur, overseas sama international. Kalau aku master S2 tuh cuma international jalur. Jadi ke hampir semuanya itu kebanyakan English taught atau perkuliahannya dalam bahasa Inggris, ditawarkan dalam bahasa Inggris. Dan untuk langsung aja kalau untuk beasiswanya sama yang kayak pernah dibahas sama Mbak Ime sama si Ica juga, ada beasiswa pemerintah sama kampus. Kalau pemerintah sama MOI itu dari Kementerian Pendidikan Taiwannya, itu cover untuk SPP semester, atau kalau di Indo kali UKT kali ya. UKT terus ada yang cover uang living cost, uang asrama, uang asuransi, itu MOI ya. Terus juga ngasih uang bulanan juga. Yang bisa dicek nanti nominalnya udah ada di mana-mana infonya. Dan habis MOI itu ada ICDF. Nah, ini yang aku dapat. Nah, isi ICDF ini kayak dari NGO, non government organization. Walaupun disebut beasiswa pemerintah, tapi si ICDF ini sebenarnya bukan pemerintah. Gitu. Bukan, NGO. Itu kayak organisasi yang memang bekerja sama beriringan bersama pemerintah, tapi dia aslinya bukan government organization, which is NGO. Tapi itu di bawah wewenang pemerintah nggak sih? Iya, nggak sih, kayak kalau di ibaratnya kayak berjalan beriringan gitu lah. Saling mensupport gitu. Tapi kelebihannya ICDF tuh dia cover juga ini PP apa ya kamu bilang? Pesawat perjalanan lah. PP perjalanan sekali ketika kamu berangkat ke Taiwan, sama nanti lulus dikasih tiket lagi balik ke Indonesia. Itu tuh sama juga UKT, asuransi, dorm, uang buku, uang internet, lagi ya uang bulanan juga yang nominalnya bisa dicek. Enak ya, jadi nggak usah mikir nanti aku makan apa, akhir bulan aku makan apa, makan sama sambal sama nasi gitu. Iya, ya? Besok mikir sih mau makan pizza atau steak gitu. Enggak sih, beda ya. Besok beda. nanti kita makan apa? Nanti kita makan terus sama beasiswa kampus. Nah, beasiswa kampus ini macam-macam, tapi untuk kebanyakan pasti cover UKT sih, tuition. Itu kalau master sih pasti ditawarkan untuk sebagai international student punya kesempatan untuk mendapatkan uang SPP gratis. Tapi untuk yang plus-plus lainnya, kayak contohnya uang asrama, ada yang ada yang menawarkan apa enggak. Terus kadang uang bulanan juga tiap kampus tuh berbeda jumlahnya. Dan kalau beasiswa kampus, berarti kamu juga beasiswa kampus kan? Iya. Kalau beasiswa kampus tuh tiap tahun bakal akan dievaluasi. Oh, mungkin IPK semester kemarin berapa, terus nanti akan diajukan untuk beasiswa semester depannya. Dan itu jumlahnya beda-beda tiap kampus. Pasti yang jelas itu uang SPP insya Allah akan cover sih, tapi kalau kayak uang bulanan gitu tergantung. Kita nggak ngasih tahu mungkin range-nya, tapi kalau master itu mungkin 6.000 sampai 12.000 lah. Itu setiap sekolah sama nggak, atau tergantung sama beasiswanya? Tergantung beasiswanya, tergantung juga prestasinya di semester sebelumnya, dan tergantung kalau beasiswa kampus. Dan tergantung biasanya kota tempat kampusnya itu juga kan. Misal kayak kota di Taipei kan, kalian tahu Taipei ibu kota, itu biasanya dia akan offer lebih besar sih. Tapi kalau aku sih kan karena tinggal di perdesaan pergunungan, itu mungkin kayak 6.000 MT itu udah kebanyakan. 6.000 MT itu kayak sekitar 3 jutaan, itu udah hidup. Iya, lumayan lah, udah mengayomi hidupku sendiri. Ya benar sih. Jadi kalau untuk beasiswa kampus itu berbeda-beda tiap kampus. Kalau yang itu ICDF gimana? Siapa tahu ada yang pengen daftar ICDF. ICDF karena itu kayak menguntungkan gitu, menggiurkan. Iya sih. Nggak usah mikir apa-apa nih uangnya nih. Banyak yang emang bilang kayak beruntung banget, gitu ya. Tapi aku sebagai adikmu juga gitu. Beruntung. Enggak. Kamu juga kecipratan. Iya sih. Ya, tapi kalau ICDF mungkin ya ini buat kalau nominal, karena Mbak Ime kemarin ngucap nominal. Kita cuma ngucap nominal deh. ICDF itu uang bulanan 15.000 NTD.
which is 7,5 juta. Lumayan. 7,5 juta, dan itu benar-benar hidup kayak ya bisa lah hidup nyaman. Oke, dan itu tadi kayak sedikit tentang jalur lah ya, jalur pendaftaran sama beasiswa yang kita dapat. Terus setelahnya apa nih? Enaknya bahas apa? Selanjutnya enaknya lebih baik gimana sih caranya dapetin beasiswa yang udah dijelasin sama kakak-kakak tadi. Kakaknya siapa? Kakak adik. Kakak adik tadi. Gitu. Bagaimana ya? Apa yang perlu disiapin deh? Gitu Apa kan? yang perlu disiapin? Iya. Niat sih. Niat Itu dan yang restu pertama. orang tua ya. Iya, niat dari restu orang tua. Itu untuk yang Sama mental. eksternalnya ya. Ya itu eksternal. Apa internal ya? Internalnya kayak mental deh. Mental. Oke, berarti dalam itu yang disiapin untuk bekal diri lah ya. Nah, itu bekal Iya. banget sih kalau mental itu. Kalau bekal administrasinya Kak? Nah, kalau bekal administrasinya ini sama atau beda sih kalau S1 sama S2? Kayaknya sama deh, kita saling sharing aja karena kayaknya kurang lebih sama. Kurang lebih sama sih. Oke, dari kamu dulu, kamu kepikiran apa? Kalau aku kepikirannya yang pertama nilai rapot. Oke. Karena dia kamu dari SMA ke S1. Iya, benar. Masih pakai rapot, guys. Iya. Terus Apalagi ya? kemarin itu dan raportnya harus dilegalisir. Oh iya, benar. Ditranslate. Jadi kalau misalkan kemarin kan SMA juga belum ada yang ngeluarin rapot bahasa Inggris deh. Jadi harus kalau mau Iya sih, jarang banget itu. iya kan aku juga enggak deh. Jadi kalau mau daftar di sini di Taiwan harus ditranslate dan harus dilegalisir ke Teto. Sama ke kalau rapot itu aja ya. Rapot Teto aja. Teto itu kayak apa ya? Bukan kedutaan besar sih, kayak kantor perwakilan dari Taiwan untuk Indonesia. Apa salah? Dari Taiwan untuk Indonesia. Itu Teto adanya di Surabaya sama Jakarta. Itu bisa dicek ntar informasinya, banyak kok udah. Terus Apalagi selain rapot, kalau buat S1 dia harus ada esai, which is itu kayak apa itu namanya, study plan. study plan. Mhm. Study plan, Letter of motivation gitu. letter of motivation. Iya, benar. benar. Itu- Itu Oke, awal iya, kamu dulu deh. kamu aja. Aduh, nggak selesai ini kalau ini Iya. gitu. Sama sih ke di S2 di S2 di master tuh juga beberapa persyaratannya jelas raport. Berarti kalau di S1 di S2 berarti apa tuh? transkrip sama ijazah. Terus kita juga suruh nulis tentang study plan gitu. Alasan kamu kuliah apa? Bukan alasan kenapa kita putus gitu. Itu beda cerita sih. Nanti ya di video selanjutnya. Terus Terus study plan-nya tuh rinci banget sih. Ntar kalau dijelasin juga satu video lagi. Terus apalagi ya study plan itu yang sih paling penting. letter of recommendation. Nah itu kamu juga ya? Sakral. Oh iya sih, kamu juga ya? Oh iya, itu Kita- sampai itu Perjuangannya. sakral banget sih, sumpah itu Apa tuh banget. letter of recommendation Kak? Apa itu Kak? Jadi letter of recommendation itu adalah rekomendasi dari salah satu guru atau Salah banyak. salah banyak ya. Oke, salah banyak yang pokoknya yang lebih dari 2 guru kalian atau apa sih nama lain selain guru itu, pembimbing kalian yang udah kenal baik sama kalian, terus kasih rekomendasi atau kayak catatan baik lah buat kalian, terus nanti bisa dikirim ke itu Kampus univnya. tujuan. Itu sakral banget sih, itu sakral. Salah satu persyaratan yang sangat sakral. Jadi kalau misalnya kalian pengen daftar nih, belum lulus SMA, kalian tuh harus udah ada niatan mau ke mana gitu ya, kalian tuh harus nyiapin dulu ini letter of recommendation biar kalian tuh nggak kayak keburu-buru gitu. Jadi kayak nggak bingung apa ya, kayak Kelabakan lah. iya kelabakan gitu loh. Karena nyiapinnya perlu proses gitu. Karena kita mungkin ada kayak tata Struktur itunya. birokrasinya lah kalau mau ngajuin itu. Kayaknya kemarin si Anissa kemana aja tuh? Kepala sekolah juga Kepala ya? sekolah, Terus wakil UAK juga. Wakaset. Mm-mm. Terus sama kayak aku juga harus pakai letter of recommendation. Dan karena kita daftarnya nggak cuma satu kampus, jadi banyak banget. banyak kampus dan itu harus dijelasin untuk surat rekomendasi ini dari semisal dari Ibu A ini ngasih surat rekomendasi kita ke kampus mana. Dan karena aku pas dari S1 ke S2 dari aku juga minta surat rekomendasinya ke dosen-dosenku di UB gitu. Dan itu banyak banget harus disiapin karena kalau saya daftar berapa ya?
Aku daftar 4 kampus dan tiap kampus itu minimal 2. 4 kampus. Bener, S1 juga sih. Aku juga daftar MUI sama ICDF. 4 tambah 2 berapa? 6 kali 2 berapa? 12. Sekitar itu 12 surat rekomendasi yang harus siap. 12 dosen. Kamu juga lebih banyak. Iya sih. Tidak terhitung, yaitu ya masalah yang lalu masalah sudah yang lewat dan lalu. tapi harus disiapkan jauh-jauh hari. Bener-bener itu bener banget sih. Beneran sebeneran itu. Sebenarnya Soalnya ada guru juga yang misalnya pengen minta kita kayak minta dadak gitu loh. Itu nggak bakal semua guru kayak beneran ngasih langsung gitu. Oh ya ini nih, oke langsung itu enggak. Dan kita harus kayak misalnya ada guru yang nggak mau bikinin kita skripnya itu ya. iya. Iya kan? Jadi Iya, kita bener. harus bikin sendiri, baik-baikin diri kita sendiri aja, ngakal. Itu gitu. berarti bingungin banget. Iya, heeh. Itu kayak apa ya, banyakin effort kita, tapi ya memang kita macam-macam sih, dan itu tergantung di guru-guru dan di tempat belajar kalian sekarang ini. Nah, bener banget. Terus selain letter of recommendation, Dan yang nggak apa yang adalah sertifikasi pembahasa kamu. oh iya sih, language proficiency Yup. Oh itu sakral Another kedua. sakral banget. Another sakral. Ada 3 sih another sakral. Apa tuh? Study plan, letter of recommendation, sama language proficiency. Iya, 3 ini nggak bisa dilepaskan kalau Nggak kalian bisa. mau kuliah di Taiwan. Even itu S1 apa S2 tuh, S3 bahkan juga. S3 bahkan. Iya. Oh iya. Masih lah rekomendasi. Oh iya tuh. Semuanya 3-3-nya perlu juga. Oh, Penting guys. kalau ini kita ambil ini aja deh, apa garis besarnya antara S1 sama S2 yang sama gitu. Kan ada yang nggak sama kan, kayak misalnya kalau S2 tuh butuh ijazah Sama transkrip beda ya. transkrip sama IPK gitu kan. Iya. Terus ada itu lagi apa? Project apa? Harus Oh, kasih project itu yang S2. Research proposal. Oh iya, research proposal. Iya, untuk kan graduate student pasca sarjana pasti mau riset apa tuh. Kadang ada beberapa kampus yang minta proposal. Itu. Kalau S1 mah nggak ada, kayak S1 cuma language proficiency aja. Jadi kesimpulannya kalau dari S1 sama S2 yang sama itu Rapot. 3. Iya. Oh, oke. Tiga. Satu, dua, tiga. 3 apa tuh? 3 sakral. Apa Sakral. itu? Yang pertama Apa tuh? study plan. Study plan, Study esai plan. lah ya, Esai, esai. Terus yang bener. kedua Yang adalah kedua adalah letter of recommendation. surat rekomendasi. Alay banget ini. Yang ketiga adalah language. Oke, sorry. Language proficiency. Itu bisa berupa apa aja tuh? TOEFL, IELTS. Itu untuk yang bahasa Inggris. Oh iya, yang bahasa Inggris ini yang bahasa Inggris. Untuk yang bahasa Mandarin mungkin mau dilampirkan juga boleh, walaupun jurusannya bahasa Inggris nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu lampirin aja. nilai plus banget itu. Kadang ada yang boleh masukin tentang proficiency kayak Jepang, Oh iya? Aku baru N1, tahu. N2. Gitu. Boleh aja, kenapa enggak? Kan maksudnya semakin banyak yang bisa kamu berikan, Ability kamu kayak semakin Meyakinkan. banyak itu ya. semakin meyakinkan. Semakin banyak opportunity buat bisa masuk ke kampus itu. That's all tentang Iya. dokumen yang harus disiapkan untuk S1 dan S2 kalau mau lanjut di Taiwan. Apa mungkin kalau di S2 di Indo tuh kayak jarang-jarang, maksudnya bukan gitu ya, mungkin untuk privilege Wewenang. berwenang Hak. nggak, maksudnya nggak, untuk S2 di Indo tuh mungkin rada susah gitu daripada di luar negeri. Di Indo Maksudnya peminatnya. entah peminatnya, entah pendaftaran, entah beasiswanya kan juga susah di Indo. Oh, paham. Nah, jadi kalau Iya karena sih, bener. Gak salah. Iya benar, ya benar. Dan karena di Taiwan itu benar-benar accept banyak international student, jadi untuk kesempatannya tuh terbuka lebar, dan jadi profesor di sini tuh juga yang nggak apa ya, kalau di Indo tuh mungkin kayak nggak setradisional. Jadi profesor ini lebih kayak ke modern gitu, dan mereka benar lebih suka kayak diskusi, sharing gitu. Nggak ada kayak aku dosenmu, aku harus. Kon lapo ngono. Iya, bukan menjelek-jelekan para pengajar kita di enggak. Indo, tapi aku ngerasain itu sih, kuliah S1 sama S2 di sini tuh lebih kayak discussion, sharing tuh, terus ikatan antara Mahasiswa sama dosen. tuh lebih dekat, jadi kayak nggak ada apa ya, batas, ya nggak ada barriernya gitu, dan tuh bikin international students ini nyaman. Iya, benar-benar. What do you think? Sama sih. Even kalau itu orang lokal pun pasti kayak gitu juga ngerasanya. Yang dari SMA
dari SD atau dari mana, kayak guru di sini tuh lebih Deket chill gitu. gitu, Santai, lebih santuy. gitu. Lebih seneng diajak diskusi. Kalau di mungkin di Indo kan kita kayak ada segan ya. Iya benar. Aku udah nyari kata-kata segan. Jadi kalau kata segan tuh di sini ya kita menghormati tapi tidak segan. Tapi menghormati gimana yang jelas nih? Iya. Karena iya. orang di sini tuh pengajar itu sesantuy itu, tapi mereka bener kayak mau memberikan kita fasilitas dan bantuan, dukungan moral, dukungan maupun finansial. no. Iya juga sih. Iya, kan? Beberapa profesor juga kalau untuk di pasca sarjana di graduate gitu bakal mau juga untuk mendukung finansial para mahasiswanya. Tapi dengan reason yang bagus ya, maksudnya reason yang jelas gitu loh. Iya, kenapa gitu? Mungkin kenapa? kerja di lab atau ikut project A, B, C, atau aku juga jadi teaching assistant. Ya, Gimana rasanya? ada deh. Terus untuk experience, kamu kalau kuliah di S1 gimana, Mbak? Dibedakan dulu sama zamannya SMA? Bedanya beda banget. Sumpah sebeda itu. Sebeda itu. Kayak kalau di SMA, ini nih, aku dulu pernah, kan kita kalau di Indonesia itu kan harus salim sama guru kan. Oh gini ya? Gitu Kayak kan. pagi-pagi gitu depan. Terus aku pernah tuh suatu hari itu pas aku masih awal-awal masuk kampus itu, aku sama guruku tuh masuk pertama gitu Saya loh. bilang salim. Terus Hampir terus aku kayak bukan di Indo. hi prof gitu kayak oke, hi prof gitu langsung, tapi langsung duduk sih, aku baru inget Kamu gini nggak gini. Iya. hi prof gitu. Iya sih, benar, karena pengajar di sini tuh semuanya udah profesor gitu. Iya, minimal Iya, minimal S3. profesor. Oh iya, minimal. Iya. Iya, benar-benar. Nggak cuma S3, minimal profesor ya, udah ada at least profesor, associate profesor gitu. Bedanya di Terus, Indo. Kalau di sini Kenapa? karena aku yang langsung dari SMA langsung ngejluk ke kuliah ya, Ngejluk. ke kuliah sini kan. Boy. Kalau kuliah di Indonesia kan ya hampir sama kayak, maksudnya kuliah ya cuma kelasnya berapa sih gitu kan, kayak nggak terlalu strict kayak SMA yang harus setiap hari jam Oh, berapa, jam itunya. berapa Ya gitu. namanya kuliah. Ya, betul. Kalau di sini dia tuh kayak itu sih, emang lebih santai, tapi juga masih ada strictnya gitu. Strictnya contohnya kita tuh masih harus ada service hours. Service, pelayan. Ya, tapi bukan Pelayan hotel gitu, bukan. Pelayan apa tuh? Pelayan jadi babu sekolah gitu, tapi babunya dalam artian kita dapat nilai. Oh, Gitu. bagus dong. Namanya service education, itu buat bachelor sih. Tapi kayaknya di setiap sekolah pasti ada itu sih. Ada. Mungkin Pasti. nama mata kuliahnya beda kali ya. Tapi at least sama lah. Kayak itu tuh pelajaran di luar kelas, apa ya? Kayak pelajaran yang buat pelajaran hidup gitu. Kayak Tapi bukan ekskul ya? bukan Beda ya? Apa? bukan beda. Kalau nggak salah di kampus namanya community service, pelayanan masyarakat. Ya sama sih. Iya, benar-benar sama. Jadi kayak Pasti ada, berarti di Taiwan emang gitu. S2 juga ada. S1. S1. Oh ya, S1. Pokoknya yang seluruh S1 itu harus ada service education gitu. Jadi masuk kredit kan? Masuk SKS. Enggak. Kalau di kampusku no sih. Kayak Satu ya, enggak? Satu SKS. enggak masuk, tapi itu sebagai salah satu syarat kalau kamu mau graduate. Kalau kamu Kelulusan. mau graduation gitu. Harus, itu Berarti harus wajib. gitu. Wajib. Dan kalau kalian kepo itu apa, jadi kita tuh disuruh macam-macam, bisa jadi volunteer, bisa jadi yang kayak tukang bersih-bersih apanya ya, tapi tukang bersih-bersihnya nggak sampai yang bersihin toilet gitu, nggak, yang kayak bersih-bersih koridor. Ngecek lah, ngecek. Iya, ngecek kelas, ngecek gitu. Dan itu wajib sih, meskipun kamu dari anak turunan Amerika, turunan sultan, turunan Iya, pajakan, semuanya ya. heeh. Bule-bule nyapu gitu. Iya, temanku gitu loh. Nah, Tapi emang maksudnya itu Tapi bukan emang gitu tuh. pekerjaannya wajar, bukan yang suruh kayak motongin rumput, enggak lah. maksudnya yang wajar dan itu ada jamnya kan. Sejam berapa? Heeh. Sejam ya. Sejam. Pokoknya satu semester tuh kalian harus 16 jam. Oh, tapi itu tiap kampus beda sih. Kita harus dibahasin lagi. Itu bedanya. Tapi kan nggak skripsi. Ya, tapi nggak skripsi.
Oke lagi ya, lanjut lagi guys. Jadi mungkin segini dulu cerita kita hari ini, cerita tentang pengalaman beasiswa, mencari beasiswa di Taiwan, para pejuang beasiswa. Sharing gitu ya, buat yang S1 sama S2. Dan Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, 谢谢。谢谢。Kita